إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang menyampaikan usia kita pada hari ini, Jumat yang penuh berkah ini, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah lahir dan batin. Kita juga bersyukur pada Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan salat Jumat hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dan amalkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada prioritas hidup kita kecuali kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah. Dengan mengamalkan perintah-perintah Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis beliau. Kemudian juga pada waktu yang sama kita harus meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis dan sunnah beliau atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa dan ada jaminan dari Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat insyaAllah. Kemudian kita juga tidak lupa membacakan salam atau salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau, yang ganjarannya sangat luar biasa. Di antara yang paling besar itu adalah siapapun yang bersalawat kepada beliau satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah, tema besar dunia hari ini masih seputar Gaza, seputar Palestina, dan ini tidak akan berubah dan semakin membesar dan membesar. Kenapa? Karena kita ini hidup di akhir zaman. Harus disadari kita hidup di akhir zaman. Cuma entah berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun lagi kita juga nggak tahu kapan kiamat terjadi. Karena itu rahasia Allah Ta'ala. Tapi yang jelas kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman itu akan banyak peristiwa-peristiwa. Di antaranya perang, konflik. Ya, dari 62 ciri-ciri kiamat kecil itu hampir semuanya sudah ada. Tinggal kita menunggu ciri-ciri kiamat besar yang 10 itu, dan itu satu pun belum ada. Di antaranya turunnya Imam Mahdi dan terbitnya matahari dari barat. Kalau itu sudah ada, kita tidak punya pilihan lagi. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang dunia ini berubah. Dunia ini ya, sedang menuju ke suatu perubahan dan arah yang pada akhirnya akan menguntungkan umat Islam. Jadi kita jangan lihat situasi kondisi sekarangnya, kita bisa lihat kondisi sebelum dan yang akan datang. Sebelum
Kita tahu bahwa Palestina itu adalah sebelum dimasuki oleh Inggris 1918, kemudian diputuskan oleh PBB, resolusi PBB 1947 bahwa Palestina harus dibagi dengan Yahudi. Jadi Inggris itu sengaja menjajah wilayah sekitar situ dan dibagi-bagi menjadi 4 negara, Biladus Syam, dibagi Suriah, dibagi menjadi Lebanon, menjadi Palestina, menjadi Jordan, agar memudahkan memasukkan Yahudi. Karena sudah ada agreement mereka antara Yahudi dengan Inggris dan Prancis dan didukung oleh Rusia ketika itu tahun 1916 bahwa Palestina harus jadikan negara Yahudi. Ini atas permintaan mereka sendiri Yahudi. Karena di Eropa mereka sudah berhasil menguasai dan merusak Eropa Barat dengan sekularisme, materialisme, dengan segala macam bentuk dekadensi moral. Kemudian dihancurkan Eropa Timur, Rusia melalui gerakan apa yang disebut dengan revolusi Bolshevik. Dilahirkan agama baru, komunisme, dari 9 orang revolusioner, tokoh revolusi Bolshevik, 6 orang Yahudi. Yahudi itu dan partai Bolshevik itu partai komunis yang radikal di zaman itu untuk menghancurkan Eropa Timur. Nah, tinggal dunia Islam yang harus dihancurkan, yaitu Khilafah Utsmaniyah, berhasil mereka hancurkan 1924. Nah, sejak itulah dunia ini 100% dikuasai oleh Zionis, kecuali Afghanistan. Ya. Makanya kekacauan yang kita lihat hari ini adalah sebagai buah dari hasil apa yang ditanam oleh Zionis sendiri, yang sekarang mereka sedang kena istilah senjata makan tuan. Mereka ciptakan negara Amerika dengan segala faham Zionisnya. Eropa juga mereka kuasai, dunia Islam mereka kuasai dengan harapan atau dengan keyakinan bahwa mereka akan melenggang hidup sampai hari kiamat seperti itu. Mereka lupa bahwa dunia ini by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun makhluk di dunia ini, termasuk terlebih lagi manusia, itu by design. Kehadirannya di muka bumi ini, konfliknya. Ya. Kenapa ada konflik? Agar ada pemisahan antara hak dengan yang batil. Kalau nggak tahu kita bahwa Zionis, bahwa Yahudi itu sadis, tidak punya peri kemanusiaan, karena mereka hewan yang berjalan di atas muka bumi. Selama ini 100 tahun lebih ini dunia dicekoki oleh mereka bahwa mereka orang baik-baik, bahwa mereka orang yang punya agama, bahwa mereka bahkan mengklaim agama langit, padahal mereka sendiri yang menciptakan agama. Yahudi Nasrani itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Allah hanya menciptakan Islam. Inna dina indallahil Islam. Dunia mereka kuasai, ekonominya, politiknya, bahkan kemaksiatannya mereka kuasai. Tidak ada jalur perdagangan, ya, obat-obat terlarang kecuali mereka yang menguasai. Tidak ada jalur jual beli senjata kecuali mereka yang menguasai. Bahkan seluruh aset-aset negara-negara Eropa dulu, termasuk Rusia juga, ya, aset persenjataan mereka, pabrik segala macam, itu Yahudi yang punya semuanya. Nah, sekarang mereka kesandung menghadapi umat Islam. Walaupun umat Islam 100 tahun belakangan ini, hampir 100 tahun belakangan ini lemah, tapi Allah sudah berjanji bahwa umat Islam di akhir zaman umat yang menang kembali. Tak harus menunggu Imam Mahdi. Karena ada juga orang kita salah paham, tunggu aja Imam Mahdi lahir. Oh jangan. Harus ada prakondisi, dan itu by design oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah boyonglah itu Yahudi ke Palestina. PBB keluarkan resolusi 1947, bagi 63% untuk Yahudi, sisanya untuk orang Palestina. Perasaan mereka benar. Makanya bulan Mei 1948, Ben Gurion, salah satu tokoh Zionis besar zaman itu, mendeklarasikan negara
Israel di atas bumi Palestina dan diaminkan oleh seluruh dunia. Amerika itu beberapa jam saja sudah mengaminkan. Karena ini by design oleh mereka. Padahal Allah yang by design, mendesain mereka itu seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sekarang terjadi apa yang terjadi? Puncaknya itu ketika 7 bulan yang lalu Hamas meluncurkan sebuah program serangan balik yang bernama Tufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa, ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Yahudi itu tidak ada apa-apanya, bahwa dukungan dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari Prancis itu tidak akan menang. Maka dipilihlah namanya Tufanul Aqsa. Tufan, apa arti tufan? Kalau kita bicara tufan bahasa Arabnya atau topan bahasa kitanya, pasti korelasinya ke Nabi Nuh alaihi salam. Tufan Nabi Nuh. Allah ceritakan secara detail bagaimana tufan Nabi Nuh itu menghancurkan seluruh umat manusia yang membangkang kepada Allah dan Nabi Nuh. Enggak ada satu pun yang tersisa, termasuk anaknya. Nah, sekarang kita yakin berdasarkan janji-janji Allah dan Rasulullah, Tufanul Aqsa sekarang juga akan menghabisi, akan melenyapkan dan mengalahkan semua orang yang berpihak kepada Yahudi dan Zionis. Entah itu orang Islam, entah itu orang Kristen, entah itu orang Yahudi itu sendiri. Coba lihat sekarang. Makanya dunia terjadi terpolarisasi sekarang kepada dua. Satu yang ingin kemuliaan, kemanusiaan, keadilan, persamaan hak, melawan penjajahan. Karena penjajahan itu sebuah kejahatan. Apapun, siapapun yang menilainya, pasti kejahatan. Termasuk dalam undang-undang negara kita. Harus menghapuskan penjajahan di atas muka bumi. Kenapa? Karena kejahatan. Tidak ada kejahatan yang melebihi penjajahan. Baik terhadap pribadi, terhadap masyarakat, komunitas, maupun terhadap bangsa. Sekarang umat Islam dijajah. Dijajah oleh Yahudi dan berkolaborasi dengan Nasrani dan segala macam. Termasuk kaum munafikin yang ada dari kalangan muslim. Atau kaum yang sudah terjerat oleh jaringan-jaringan Yahudi dan Zionis itu. Seperti pemimpin-pemimpin negara Arab. Saya yakin termasuk di sini juga. Pasti terjerat. Allah buktikan di hadapan kita, ternyata yang ingin kemerdekaan, yang ingin kemuliaan, yang ingin persamaan hak, yang benci kepada kezaliman dan harus melawan, ternyata bukan orang Islam saja. Lihat sekarang, kemarin berapa hari lalu London 1 juta orang, Amerika 78 kampus. Kalau di sini hanya beberapa kampus saja yang melawan. Di Amerika hampir semua kampus melawan. Karena baru tahu mereka bahwa mereka ditipu oleh negara mereka, oleh pemerintahan mereka. Saya baca buku tahun 2000-an, ketemu buku The Nation of Sheep. Ternyata Yahudi telah menciptakan bangsa-bangsa Eropa itu sejak puluhan tahun menjadi keledai-keledai yang ditunggangi. Apa aja disuruh mau. Kayak sekarang Joe Biden, kirim senjata, kirim pasukan bayaran, kirim ini, mau aja. Itu The Nation of Sheep. Tapi sampai kapan mereka menipu dunia? Sampai kapan mereka melawan desain Allah, skenario Allah? Maka sekarang saatnya kita senyum, optimis bahwa mereka tidak akan lama lagi akan diambil alih oleh umat Islam insya-Allah taala. Sesuai dengan janji Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sampai umat Islam ini mampu memerangi kaum Yahudi. Fayaqtulahumul muslimun, lalu umat Islam membunuh mereka. Hatta yaqtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar, sampai-sampai ketakutannya mereka berlindung di balik pohon dan batu. Di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar wasyajar, lalu batu dan pohon berbicara, ya muslim, ya abdallah,
wahai Muslim, wahai Abdullah, hamba Allah, hadza Yahudi wara'i faqtulhu. Ini ada Yahudi bersembunyi di balik saya, bunuh dia, illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Karena itu li'annaha min syajaril yahud. Pohon gharqad itu termasuk pohon. Saya sudah lihat itu pohon gharqad di sana. Waktu saya ke sana, ditanam jutaan pohon oleh mereka. Ternyata Yahudi ada yakin juga mereka kepada hadis Nabi ini. Para ilmuwan menganalisa apa kira-kira hikmah dari pohon ini. Ternyata ditemukan kalau kita bawa handphone di bawah pohon itu sinyalnya mati. Sinyalnya mati. Artinya apa? Tidak akan terbunuh semua Yahudi, memang tidak akan terbunuh, tapi akan terhina semuanya insya Allah. Sebagaimana terhinanya kaum Salibis ketika di hadapan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika diusir dari Palestina setelah menjajah 82 tahun. Nah, kaum muslimin rahmatullah, sahabat bertanya, "Ainahum ya Rasulullah?" Kira-kira di mana pusat keberadaan mereka ini nanti ya Rasulullah? Rasul dalam hadis lain menjelaskan mereka adalah fil Baitul Maqdis. Ada di Baitul Maqdis dan haula Baitul Maqdis, sekitar Baitul Maqdis. Gaza itu termasuk bagian dari sekitar Masjid Al-Aqsa. Nah, kaum muslimin rahmatullah, Rasul mengatakan ya Muslim, ya Abdullah, menjelaskan bahasa batu dan kayu itu, ya Muslim. Artinya apa? Muslim. Bukan Arab, bukan Indonesia. Merek, status umat Islam ini akan kembali kepada Islam. Silahkan yang sekuler, yang liberal, yang tidak mau kembali kepada Islam, silakan. Anda akan berlawan dan berhadapan dengan ya Muslim, ya Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah dari seluruh dunia. Boleh mereka sekarang tutup Rafah, bahkan diserang Rafah, nggak bisa masuk bantuan. Umat Islam cerdas. Segala cara mereka bisa lakukan. Makanan bisa masuk, walaupun memang tidak mencukupi. Artinya apa? Membuktikan pertolongan itu sudah dekat. Kemenangan itu sudah dekat. Walaupun mereka serang sekarang Rafah, yang 1,7 juta sekitar itu penduduknya, yang tempat mengungsi dari Gaza itu, dengan penduduk Rafah sendiri ada 400.000. Katakanlah mati semuanya karena kelaparan, karena peluru, karena bom, tapi Allah akan sisakan seorang Musa zaman hari ini insya Allah. Dulu Fir'aun hebat 3 abad. Ini Yahudi belum 3 abad hebatnya, baru 1 abad menguasai dunia Islam. Siapa yang menghancurkan Fir'aun dengan bala tentaranya? By design Allah Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam. Kapan Musa itu lahir? Di saat sistem Fir'aun lagi hebat-hebatnya, membuat sebuah keputusan yang sama sekali tidak manusiawi dan hewani. Setiap dari kalangan Bani Israel yang lahir dari anak laki-laki dia harus dibunuh. Karena tukang-tukang sihirnya meramalkan akan lahir seseorang dari Bani Israel yang bisa menghancurkan dan merobohkan dikdayanya Fir'aun ketika itu, yang menguasai seluruh wilayah Afrika dan Arab. Dengan Nabi Musa by design yang berlika-liku, ternyata Musa dibesarkan, lolos dan dibesarkan di rumah Fir'aun sendiri, dan konflik dengan Fir'aun sendiri, dan melarikan diri sampai kematian 700 km. Sekarang daerah Tabuk, 700 km lari tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum. Allah ingin mendidik ini orang Musa menjadi seorang pribadi yang tangguh. Begitu juga Palestina. Palestina bukan persoalan 7 Oktober mulainya. Sejak Inggris masuk 1918 sampai hari ini jihad gak pernah berhenti. Agar apa? Agar lahir generasi-generasi yang akan mengalahkan kepongahan Zionisme, kepongahan Yahudi dan Kristen Eropa, sehingga nanti mereka akan lenyap dari Palestina, insyaallah ta'ala. Tapi apa selesai? Tidak selesai. Rasul melanjutkan dalam hadis lain, akan ada sebuah peristiwa perang besar antara umat Islam dengan Kristen. Di mana? Di Dabik.
atau Amaq, perbatasan antara Suria dengan Turki. Rasul katakan la taqum as-sa'atu hatta yantanzil ar-Rum fi Dabik aw Amaq. Tidak akan kiamat dunia ini kecuali terjadi perang dunia besar. Antara siapa? Antara Bani al-Asfar, orang-orang yang berkulit putih, bermata biru dan berambut pirang. Siapa mereka? Ulama kita menafsirkan tidak lain kecuali Amerika, Eropa Barat, Eropa Timur, Australia, New Zealand. Makanya umat kita yang pesek ini, yang jadi Zionis KW ini, taubatlah kalian. Nanti umat Islam ini akan berhadapan nanti di Dabik. Berapa banyak jumlah mereka? Karena merasa mereka dikalahkan di Palestin, mereka ngumpul di sana. Rasulullah katakan, samanina ghayah atau rayah. Ada 90 kelompok, 90 negara, 80 negara yang akan mengirimkan likulli ghayah 12,000. Setiap bendera, setiap kelompok, setiap tentara, setiap negara akan mengirimkan 12.000 pasukan. Artinya apa? 960.000 pasukan. Lalu Rasul menjelaskan di mana pusat umat Islam ketika itu. Fustanul muslimina yawma idzin fil ghutah. Pusat umat Islam, konsentrasi umat Islam yang ya Muslim ya Abdullah tadi ini, yang sudah menghancurkan Yahudi di Palestina ini, mereka akan terpusat di sebuah wilayah bernama Ghutah. Fiha madinatun yuqalu laha Dimashq. Di sana ada kota bernama Damaskus. Itulah Suria sekarang. Walaupun Suria itu kacau sekarang, jangan khawatir, akan Allah seleksi nanti. Syiah-syiah, sekuler-sekuler, liberal-liberal akan Allah usir dari situ, tinggal menjadi pusat umat Islam. Dari sinilah nanti terjadi. Ketika itu Rasulullah SAW katakan terjadi pertempuran sengit bernama Al-Malhamatul Kubra. Malhamah, percaturan yang luar biasa. Dinamakan malhamah karena daging bercecer di mana-mana. Perang tidak lagi pakai roket, tapi face to face, pakai pedang, pakai tombak dan sebagainya. Berapa jumlah mereka? 960.000 pasukan. Jumlah umat Islam Rasul tidak ceritakan, tapi Rasul katakan ketika itu akan ada sepertiga dari pasukan Islam yang murtad dan tidak akan Allah terima lagi taubatnya selama-lamanya, karena saking dahsyatnya perang itu. Dan akan syahid sepertiga, dan mereka adalah syahid yang terbaik sepanjang masa. Dan di sepertiga mereka inilah dia akan menaklukkan dunia sampai ke Roma sana, insya Allah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, mari kita baca dunia ini melalui penciptanya, Allah Ta'ala, Rasulnya, Nabinya, kepercayaannya, orang percayaannya. Jangan baca melalui media mainstream, baca media Eropa, baca media Zionis. Ya seakan-akan mereka dikdaya terus. Sekarang sudah hancur-hancuran mereka. Di dalam internal Yahudi sendiri sudah hancur-hancuran. Ini Allah katakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira mereka itu kompak, kata Allah, padahal mereka hancur-hancuran, saling bunuh-bunuhan, saling salah menyalahkan. Ya semuanya salah. Kena penjajah, ya salah. Coba kalau mereka enggak mau menjajah Palestina, enggak terancam nyawa mereka. Tidak terbukti hadis Nabi tadi. Ini dengan mereka mencaplok Palestina resminya sejak 1948 itu halal bagi umat Islam darah-darah mereka. Karena mereka adalah penjajah tulen, melakukan segala macam bentuk kejahatan dimulai dari Inggris dan akan merembet kepada kehancuran Amerika, kehancuran Inggris, kehancuran Eropa dan siapa saja yang akan, ya siapa saja yang terlibat mendukung mereka. Inilah yang harus kita lihat hari ini. Artinya apa? Kemenangan sudah dekat. Jangan tinggalkan tempat kita. Artinya apa? Support terus apa yang kita bisa. Kita doakan, kita kirimkan uang makanan kepada mereka, saudara mereka. Karena mereka adalah ujung tombak terakhir. Kalau mereka kalah dan habislah sama Allah, habis dunia ini. Islam ini habis, tapi insya Allah tidak akan ada terjadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.